Dalam video ini akan disampaikan beberapa tahapan, yaitu verifikasi calon penerima, penyusunan dan revisi RKAKL, penyusunan dan pengajuan tender, dan perencanaan teknis. Peran pelaksanaan. Dalam proses ini, BP3KP berperan dalam verifikasi teknis, pembahasan hasil verifikasi, penyusunan RKAKL dan revisi RKAKL. Sementara Satuan Kerja memiliki peran dalam penyusunan dan revisi RKAKL. Dan PPK berperan dalam penyusunan dan pengajuan tender, revisi RKAKL serta prosedur desain dan review desain. Verifikasi calon penerima bantuan pembangunan rumah susun. Sebelum verifikasi, pengajuan dilakukan oleh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan keagamaan berasrama. Setelah diajukan, dilakukan verifikasi proposal oleh Subdit Wilayah di Direktorat. Jika berdasarkan verifikasi proposal sudah lengkap, maka dilakukan verifikasi teknis oleh BP3KP, di mana verifikasi teknis berupa pengecekan rencana lokasi dan pemeriksaan dokumen. Setelah verifikasi proposal dan teknis dilakukan, akan ada pembahasan oleh Subdit Wilayah dan BP3KP berdasarkan hasil tersebut. Hasil pembahasan tersebut akan menghasilkan daftar panjang atau long list, kemudian dilakukan ekserkise alokasi anggaran untuk menghasilkan daftar pendek atau shortlist. Daftar pendek tersebut yang akan menjadi usulan yang disampaikan kepada Menteri. Usulan tersebut kemudian akan ditetapkan oleh Menteri sebagai penerima dan ditetapkan akan dilakukan proses nota kesepakatan atau perjanjian kerjasama. Selain itu, penetapan dapat dirubah dengan pertimbangan arahan kebijakan Menteri, ketersediaan alokasi anggaran dan atau kebijakan prioritas. Berikut dokumen yang perlu disiapkan oleh pengusul untuk verifikasi proposal. Dan berikut kriteria yang harus dipenuhi dalam verifikasi teknis. Pertama adalah lokasi usulan pembangunan rumah susun. Dan kedua, kondisi tanah usulan pembangunan rumah susun. Dalam verifikasi dilakukan penilaian melalui qualitative scoring dengan dua kriteria, yaitu kesiapan pemenuhan readiness kriteria dan kesiapan pelaksanaan konstruksi. Kedua kesiapan tersebut dibagi lagi menjadi persyaratan prioritas dan persyaratan proposal dan teknis. Kedua persyaratan diberikan kategori poin yang berbeda. Penyusunan dan revisi RKAKL. Penyusunan RKAKL di Direktorat melibatkan Balai P3KP dan Satker yang mempunyai program bantuan rumah susun. Sementara revisi RKAKL cukup dilakukan antara Direktorat dan Satker. Penyusunan RKAKL berupa TOR, RAP, dan rinciannya, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal terkait permintaan input RKAKL. Sementara permintaan revisi dilakukan dengan menyusun TOR dan RAP dan rincian RKAKL sebagai lampiran permohonan revisi. Berikut alur penyusunan RKAKL untuk BP3KP dan Satuan Kerja. Berikut ini alur penyusunan revisi RKAKL bagi Satuan Kerja. Penyusunan dan pengajuan tender. Paket tender atau seleksi mencakup jasa konsultansi konstruksi, jasa konstruksi, dan pengadaan barang dan jasa berupa mebel. Tahapannya berupa perencanaan pengadaan, penyusunan identifikasi pekerjaan konstruksi, penyusunan identifikasi pengadaan barang melalui mebel. Kemudian penetapan barang dan jasa, penetapan cara pengadaan, pemaketan dan konsolidasi,
dan pengadaan mebel melalui katalog elektronik. Tahapan dimulai dengan melakukan identifikasi kebutuhan, lalu penyampaian dokumen, yang kemudian dilakukan review oleh inspektorat atau APIP dan kemudian setelah review dilakukan input hasil perencanaan ke sirup LKPP. Setelah itu dilakukan identifikasi pengadaan barang dan jasa, kemudian identifikasi jasa konsultasi konstruksi, identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi dan identifikasi pengadaan barang melalui mebel. Kemudian dilakukan penetapan barang dan jasa, penetapan cara pengadaan, pemaketan dan konsolidasi dan terakhir pengadaan mebel melalui e-katalog. Pemaketan dan konsolidasi terdiri dari identifikasi kebutuhan, analisis pasar pelaku usaha, dan pengelompokan barang dan jasa. Berikut alur konsolidasi yang dapat dilakukan oleh PPK. Perencanaan teknis. Perencanaan teknis terdiri dari dua bagian yaitu analisis tapak, program ruang dan fasilitas rumah susun dan desain tipe bangunan rumah susun. Dalam review desain, tahapan dimulai dari desain oleh direktorat, kemudian dilakukan review desain oleh PPK yang akan menghasilkan DET review. DET tersebut akan diverifikasi oleh BP3KP dan subdirektorat wilayah untuk kemudian disetujui oleh direktorat. Adapun konsulan review desain bertanggung jawab dalam pembahasan persetujuan bangunan gedung atau PBG, sertifikat laik fungsi atau SLF, dan penggunaan Building Information Modeling atau BIM. Dalam perencanaan teknis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan melalui penggunaan SIMAK. Hal yang perlu diperhatikan adalah persyaratan tata bangunan dan lingkungan, persyaratan bahan bangunan, persyaratan struktur bangunan, persyaratan utilitas dan sarana prasarana dalam bangunan, dan persyaratan sarana keselamatan. Terima kasih telah menyaksikan. Untuk informasi lengkap dapat dilihat dengan pindai atau scan kode QR atau akses link yang tertera.